Hai semuanya, nama saya Zia Amara Raisa dengan NPM 2416071128. Hari ini saya akan membahas mengenai kebijakan luar negeri Malaysia dalam menghadapi dinamika Laut Cina Selatan, khususnya terkait Code of Conduct dan implikasinya bagi Indonesia. The tensions in the South China Sea are threatening regional stability, forcing Malaysia to balance sovereignty, diplomacy, and institutions like the Association of Southeast Asian Nations. In a region that carries nearly one-third of global trade, the stakes are not just regional but truly globally. Baik, kalau kita ngomongin latar belakangnya sendiri, latar belakang Laut Cina Selatan ini, dia merupakan salah satu wilayah yang paling strategis di dunia. Dan hal ini disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, itu karena Laut Cina Selatan ini menjadi jalur utama perdagangan internasional. Bahkan sampai sepertiga perdagangan internasional itu pasti melewati Laut Cina Selatan. Yang kedua, itu karena sumber daya alamnya yang sangat melimpah. Bahkan nilainya mencapai 3 triliun dolar Amerika Serikat per tahun. Dan yang ketiga, ini merupakan wilayah dan titik temu beberapa negara. Nah, beberapa negara seperti China, Malaysia, Philippines, Vietnam, itu di sini masalahnya mereka tuh saling tumpang tindih. Bahkan mereka mengklaimnya beda-beda. Di mana konflik ini sendiri itu merupakan konflik kawasan yang cenderung bersifat low intensity. Artinya tidak selalu terbuka, tetapi ada waktu-waktu di mana dia berpotensi mengalami eskalasi. Nah, sebenarnya posisi Malaysia ini sendiri juga dia cukup kompleks, di mana di satu sisi Malaysia ini harus menjaga kestabilitasan kawasan karena Malaysia ini juga sangat bergantung terhadap Laut Cina Selatan ini sendiri. Namun di satu sisi Malaysia juga harus mempertahankan sovereignty atau kedaulatan negara mereka juga, dan disinilah muncul dilema antara economic interest dan juga security interest. Nah, Malaysia ini sendiri akhirnya cenderung menggunakan cara atau menggunakan pendekatan yang lebih berarah ke pragmatis, yang lebih berarah ke diplomatis. Contohnya seperti yang pertama, itu Malaysia menggunakan kerjasama multilateral dengan ASEAN. Dan yang kedua, itu Malaysia juga menggunakan hubungan kerjasama bilateral dengan China itu sendiri. Dan yang ketiga, Malaysia itu menggunakan hukum internasional UNCLOS atau United Nations Convention on the Law of the Sea, di mana di dalam UNCLOS ini sendiri ada konsep yang dinamakan ZEE atau Zona Ekonomi Eksklusif, di mana negara itu diberikan hak tersendiri untuk mengelola sumber daya lautnya sebesar 200 mil. Nah, melalui pendekatan ini, Malaysia menggunakan rule-based approach, di mana rule-based approach ini sendiri yakni mengandalkan hukum dan mengandalkan diplomasi dibandingkan daripada militer. Nah, dalam proses kebijakan Malaysia ini juga cenderung lebih aktif untuk mempromosikan Code of Conduct ini, serta melakukan kalkulasi strategis dalam setiap keputusan yang dibuat oleh Malaysia. Dan dalam prosesnya juga, Malaysia ini memframing bahwa isu ini tuh sebagai masalah stabilitas politik kawasan gitu. Sebenarnya konfrontasi itu tetap menjadi opsi bagi Malaysia ini sendiri, tapi konfrontasi ini menjadi opsi terakhir bagi Malaysia. Nah, di mana hasilnya yakni pendekatan yang dilakukan Malaysia ini cukup efektif, di mana pendekatan ini walaupun tidak bisa clearly menyelesaikan masalah, namun ini dapat menjaga stabilitas dalam jangka pendek antara Malaysia dan juga negara-negara tersebut. Nah, bagi Indonesia sendiri, Indonesia melihat isu Laut Cina Selatan ini itu sangat berkaitan erat gitu dengan stabilitas politik, kepentingan strategis, serta faktor geografis dari negara tersebut. Dan sebagai negara kepulauan, pastinya Indonesia juga cukup relatable dengan konflik ini. Oleh karena itu, Indonesia juga perlu memperkuat perannya di ASEAN, serta meningkatkan kerjasama dengan negara-negara tetangga. Baik, kesimpulan dari video yang selesai buat ini sendiri, yakni Malaysia sendiri itu cukup baik untuk menunjukkan upaya Malaysia dalam kebijakan luar negerinya, di mana Malaysia ini harus menyeimbangkan juga kepentingan ekonomi dan juga sovereignty atau kedaulatan negaranya sendiri. Dan pendekatan diplomasi yang digunakan oleh Malaysia ini menurut saya sendiri itu cukup efektif untuk menjaga stabilitas kawasan walaupun dengan jangka pendek dan tidak clearly selesai, namun itu cukup efektif.
Nah, kedepannya sebenarnya ada banyak hal yang bisa dilakukan oleh Malaysia ini sendiri. Seperti yang pertama itu kebijakan Malaysia untuk membuat penguatan tersendiri dengan negara-negara di ASEAN agar mereka juga menjadi lebih koordinatif dan juga lebih solid. Dan yang kedua itu Malaysia juga dapat meningkatkan kapasitas militer mereka. Mereka juga bisa meningkatkan kapasitas maritim mereka. Lalu yang ketiga, Malaysia juga dapat membuat kerjasama bilateral dengan Indonesia, di mana kita juga negara yang berdekatan dan kita dapat membuat seperti pertukaran informasi, bisa juga membuat seperti patroli bersama. Khususnya untuk Indonesia sendiri, Indonesia juga harus berperan aktif untuk mendorong Code of Conduct ini serta memperkuatlah kapasitas nasionalnya. Baik, sekian informasi yang dapat saya sampaikan mengenai dinamika Laut Cina Selatan dan kebijakan luar negeri Malaysia serta implikasinya terhadap Indonesia. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.